Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama-sama menyambut buka puasa di hari yang pertama ini dengan mengkaji kitabnya ulama. Dalam kesempatan ini kita bersama-sama deres kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, dalam hal ini Nashahul Ibad. Bareng-bareng deres, mari kita bersama-sama kirim suratul Fatihah untuk guru-guru kita, kiai kita, khususnya untuk sahibul kitab Al-Hadiniyah wa likulli intin sholihah, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa wasallam, ila hadrati sadatina khulafai rasyidin jami' awliyaika ya Allah, khususan sultan awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa ila hajjami masyayikhina wa ulama'ina min ahli sunnah wal jamaah min jami'ayatin hadudul ulama khas wa amma wa nakhusu sahibatul kitab Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jabi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi fi daraini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'athiril hikamiyah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'a Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam min jalalihi al-a'la jalla wa ala, wa ayyanahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam min jamalihi al-asna fa sara sallallahu alaihi wa alihi wasallam masruran mansuran, wa ala alihi wa ashabihi wassalikin ala nahji fanalu khairan wafira. Amma ba'd, fayaqulul murtaji ghufral masawi Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, hadha syarhun wadu'atu al-kitabil mushtamil ala al-mawa'id lil-alamatul hafid Asy-Syaikh Shihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi' Asy-Syahir bi Ibn Hajar Al-Asqalani thumma al-Misri taghammadahumullah ta'ala bi rahmati, amin. Wa sammaitu Nashahul Ibad fi bayani al-fadin munabbihatin ala isti'dadi li yaumil ma'ad. Kitab yang kita kaji pada sore hari ini dan insyaallah seterusnya sampai tanggal 15 Ramadan kira-kira di Masjid Jami' Nurul Ummah. Insyaallah setiap sore kita mulai jam 5 kita deres bareng-bareng ngalap barokah dengan kitabnya para ulama. Sebab membaca kitab atau karya-karya ulama itu barokahnya luar biasa. Yang kita kaji pada sore hari ini adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani itu adalah guru daripada Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi kita ini orang-orang NU khususnya atau siapapun yang istifadah atau intifa' ngalap barokah kepada Mbah Hasyim, pasti sanad keilmuannya sampai kepada Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Syekh Nawawi niki luar biasa, alimul alama, karyanya banyak sekali. Di antara tafsirnya yaitu Murah Labid atau Tafsir Munir. Ini ada kitab Nashahul Ibad, banyak sekali karya-karyanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Sekali lagi ini buat kita semua sebagai santri, Mbah Hasyim karyanya banyak karena berguru pada Syekh Nawawi, karyanya banyak.
Dan santri-santri Mbah Hasyim Asy'ari juga karyanya banyak, termasuk cucu langsung beliau Kiai Haji Abdurrahman Wahid sekaligus presiden kita yang keempat juga karyanya banyak. Ini kenapa? Karena musalsal, terus menerus hingga tidak hilang. Nanti juga akan lahir dari putri atau putri-putrinya Gus Dur juga yang akan punya tulisan. Atau dari santri-santrinya sekarang nanti juga akan lahir tulisan-tulisan dengan sesuai kebutuhan zamannya. Pasti ada nanti. Sehingga tidak putus keilmuannya. Nah, ini kitab ini sebenarnya Syekh Nawawi Al-Bantani niki menyarahi kitab Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kemudian beliau menamai kitab ini dengan Nashahul Ibad, nasihat-nasihat para hamba fi bayani al-fadin munabbihatin ala isti'dadi liyaumil ma'ad, menjelaskan lafaz-lafaz atau kalimat-kalimat mutiara untuk persiapan menuju hari akhir. Was'alullahal karima yanfa'a bihil muslimin, amin, wa yaj'alahu dakhiratan ila yaumiddin, amin. Dan Syekh Nawawi meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya permohonan Syekh Nawawi pada waktu itu saat menulis ini juga berlaku untuk kita semua yang membaca pada detik ini. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani pada waktu nulis itu memohon kepada Allah, juga ini berlaku saat kita membaca wa as'alullahal karim ayyanfa'a bihi wal muslim. Artinya nyambung. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani zat kang welas asing dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahim tur kang welas asing dalam dunia lan akhirat belaka. Wa tusanulan den sunakan inda ibtidai kul umurin, ing dalam saben-saben ngawiti ing dalam nalikane ngawiti saben-saben perkara ghairu muhaqqiratin ing dalam saliyane perkara kang blesak. Disunahkan setiap mengawali segala perkara, segala sesuatu selain daripada muhaqqirat itu simblesak lah. Fa in tarokaha fi awwaliha atabiha fi asnaiha biqauli bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Apabila kita meninggalkan di kawitan, di awalan, fa in tarokala meninggalkan sopo siraha ing bismillah, maksudnya fi awal yang dalam kawitannya bismillah. Jadi tadi kan kita disunahkan setiap mengawali segala sesuatu dengan bismillah. Apabila kita lupa lah kelalen ning arep ora maca bismillah atabiha fi asnaya, maka boleh kita baca bismillah di tengah-tengahnya. Contoh kita makan lupa tidak baca bismillahirrahmanirrahim, lupa tidak baca doa, maka di tengah-tengah saat kita makan, sebelum makanan kita habis, kita membaca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu atau bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Jadi simpel. Ini saking apa? Agar setiap pekerjaan kita itu mendapatkan barokah. Jadi bismillah itu penting. Alhamdulillah fi kulli hinin, saya terus ya. Ai zamanin qalla au kathur wa awqatin wa ya azminatun mahdudatun wa ya min atfin khasin ila am. Wassalatu il atfi minallahi wa min ghairi ala rasul ila kafatil khalq asyrafil khalq wa huwa kullu ma awjadahu Allah ta'ala ala taqdiri awjabatul hikmah wal bariyati ayil makhluqat mutlaqan awilati fil ardi fa hiya min atfil muradif aw min atfil khas alal am. Fa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdalu khalqillahi kullu hadhi ayil mustahdati fi dhihni atau fi dhahni munabbihati ala isti'dadi liyaumil ma'ad ay ala ta'ahhubi li ahli waqti ruju' ila Allah ta'ala fa inna minha ayil munabbihat ma yakunu mathna aw zawjaini wa minha ma yakunu thulathiyan ila tamam asyar. Jadi nanti babnya itu ada bab mathna, ada kalimat yang dua-dua, kayak contoh khosulatani syai'un, dua-dua, tiga sampai seterusnya. Wa jumlatul maqalati mi'atani wa arba'a asyara al-akhbar khamsata wa arba'una wal bawaqi al-athar. Jumlahnya itu ada sekitar 214 makalah. Ada sekitar 45 khabar. Sisanya itu athar. Wa anal an uridu an tabarruk
Kemudian kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wa ana lan utawi ingsun ing dalem dina iki uridu iku ngarep sapa ingsun tabarukan. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani mengharapkan barokah dengan apa? Bi ityani haditsaini syarifaini jalilaini fal hadithul awal ajazani bihi al-alama Syekh Muhammad Khatib Asy-Syami tsumma al-Madani al-Hambali wa huwa Ibnu Utsman Ibnu Abbas Ibnu Utsman an masyayikhi muttasil ila Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an Rabbi azza wa jalla. Ini musalsal. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani ini mendapatkan ijazah dari gurunya Syekh Muhammad Khatib Syam online. Ya, terlanjutkan. Jadi dari gurunya tabarukan dengan dua hadis. Yang pertama adalah hadis ini beliau mendapatkan langsung dari gurunya Syekh Muhammad Khatib Asy-Syami. Beliau adalah Ibnu Utsman Ibnu Abbas Ibnu Utsman an masyayikhi muttasil ila Abi Dzar al-Ghifari. Dari gurunya sampai kepada Abi Dzar al-Ghifari. Abi Dzar al-Ghifari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung an Rabbi azza wa jal, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kita nyebutin nama-nama ulama-ulama itu tatanazzalu alaihim rahmah, turun rahmat kepada kita semua. Dan mudah-mudahan yang mendengarkan nama-nama para sahabat-sahabat, nama-nama para ulama-ulama dengan lewat jalur online ini, kita mendapatkan berkah yang luar biasa. Qala ta'ala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'ikum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna walakum akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbin rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum akhirukum wa insakum wa jinnakum qamu fi su'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatu ma naqasa dhalik mimma indi illa kama yanqusul muhit idza udkhilal bahra. Ya ibadi innama hiya fi a'malikum usiha lakum thumma uwaffiyakum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Ini kita ngalap barokah sebagaimana Syekh Nawawi Al-Bantani ngalap barokah dengan hadis ini. Kita juga baca dengan niat ngalap barokah pada hadis yang pertama ini. Hadis yang dari Abi Dzar dari Rasulullah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga puasa kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diberikan kekuatan zahir batin. Allahumma rzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin. Apa yang dimaksud dari hadis yang pertama ini? Hadis ini secara ringkas-ringkas saja ya. Jadi wahai hambaku ya ibadi para kaula ingsun, ini stune ingsun haram tu ngaramaken sapa ingsun jare Gusti Allah iki. Adzulma ing kedzaliman ala nafsi ngatas awak dhewe ingsun wa ja'al tulan dadakan sapa ingsun bainakum ing dalam antarané sira kabeh muharraman kelawan dan haramaken fala tadzalamu mongko aja pada zalim sapa sira kabeh. Artinya apa? Aku mengharamkan kezaliman, maka jangan menjadikan bagi kalian haram bagi kalian untuk saling menzalimi. Gak boleh kita saling menzalimi. Ya ibadi wahai hamba-hambaku kullukum dhalun, kata Allah, wahai hamba-hambaku sesungguhnya kalian semua. Ya ibadi kullukum dhalun, wahai hamba-hambaku kalian semua adalah orang-orang yang sesat. Jadi kita ini sesat semua. Illa man hadaitu, kecuali orang-orang yang saya kasih petunjuk. Jadi kita ini sesat semua kecuali yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka fastahduni maka amre pituduh sapa sira kabeh ni ingsun ahdikum maka kowe petuduh sapa ingsun kum ing sira kabeh. Maka mintalah kalian semua kepadaku hidayah atau petunjuk maka aku akan berikan petunjuk. Jadi kita ini sesat kecuali bagi orang yang diberikan petunjuk, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita meminta hidayah kepada Allah. Makanya setiap sholat kita tidak pernah lepas daripada surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Terus kita setiap sholat baca ihdinas siratal mustaqim, sehingga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini ternyata sesat semua. Bikin yang paling mudahnya itu adalah tidak semua, ini gampangan saja, gampangan. Saya tidak nyindir kemana-mana. Tidak semua orang yang hidup berdampingan dengan masjid itu ahlul masjid. Ini gampangnya begitu aja. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah semoga kita ini kakinya mudah melangkah ke masjid, tangannya mudah masukin uang ke kotak masjid, badannya mudah dibawa ke masjid. Kita minta sama Allah, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadi. Ya ibadi kullukum ja'iun wa ya hambaku. Kalian semua itu adalah orang-orang yang lapar. Wah, sekarang lagi pandemi. Tapi ya pandeminya sekarang coba saja di jalan raya, luar biasa itu. Jadi illa man at'amtu, kecuali bagi orang-orang yang aku beri makan. Fastat'imuni, maka memintalah makan kalian semua kepadaku, ut'imkum, maka akan berikan makan kalian. Jadi minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah beras entong, ya Allah duit entong, ya Allah. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan puasa ini, du'a'uhu mustajabun. Siapa yang berdoa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mustajab. Jadi kita ini orang-orang yang lapar, kecuali orang yang dikasih makan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah makan sekalian semua kepadaku, akan aku berikan. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautu fastaqsuni yaksukum. Kalian semua adalah orang-orang yang dalam keadaan telanjang, kecuali orang-orang yang aku berikan pakaian. Maka mintalah pakaian kalian semua kepadaku, maka aku berikan. Jadi, ya ibadi innakum tukhti'una billail wa yamamaku, sesungguhnya kalian itu adalah orang-orang yang melakukan kesalahan billaili wan nahar, setiap malam dan siang. Galjina, dosa terus. Wa ana aghfiru dzunuba jami'atan, aku adalah, kata Allah, mengampuni semua dosa. Nah, dan dosa istighfar, bangun tangi terus mikiri macam-macam. Fastaghfiruni, kata Allah, fastaghfiruni maka nyuwun ngampura sapa sira kabeh ni ingsun, aghfir maka ngampura sapa ingsun lakum kadhe sira kabeh. Tapi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita setiap habis sholat istighfar, lakuin apa saja istighfar, ketidaktenangan kita ya istighfar. Bareng-bareng kita ini belajar bersama setiap, karena kita ini sangat paling gampang untuk melakukan kesalahan dibanding dengan kita ini untuk melakukan kebaikan. Nek gawe salah itu gampang bisa, nek gawe apik angel bisa. Kayak di bulan puasa ini, ayo kan begitu juga berlaku untuk kesalahan-kesalahan kita. Untuk menyambut buka puasa ini, mari kita bersama-sama, yang penting kita baca dengan niat tabarruk sebagaimana Syekh Nawawi juga mengharapkan barokah dengan hadis ini. Kita baca mengharapkan barakah, yang intinya adalah ayo kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, terus dan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga masalah apapun yang kita hadapi akan selesai. Khususnya pada pandemi sekarang, macam-macam segala macam musibah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya bulan puasa, dengan barokahnya bulan Ramadan, dengan barokahnya kitab yang kita kaji setiap hari. Mudah-mudahan segala kesusahan kita, segala kerupakan hidup kita, segala ujian-ujian yang kita terima, kita bisa menghadapinya dengan kesabaran dan terus diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersama-sama baca isyhad, kurang lebih sekitar 2 menitan lagi maghrib. Asyhadu an la ilaha illallah,
astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.